Kadang-kadang kita juga berpikir, sebaiknya orang jahat itu meninggal sajalah daripada merepotkan. Atau orang jahat itu kenapa sih tidak sakit? Kadang-kadang itu juga terjadi, dan itulah yang dialami oleh Yonas. Tetapi Tuhan berbeda. Tuhan mencintai Niniwe, Tuhan mencintai manusia, dan Dia tidak menghendaki kebinasaan manusia, melainkan manusia bertobat dan menjadi selamat. Hari ini kita bersama-sama datang menghadap Tuhan untuk bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita, teristimewa pada pekan yang lalu. Seraya mohon kekuatan dari Tuhan untuk menjalani perutusan kita di pekan yang akan datang, mewartakan kabar baik pada setiap orang yang kita jumpai. Kita awali Ekaristi kita dengan hening sejenak. Kita mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bimbinglah langkah laku kami sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu sanggup berbuat baik sebanyak-banyaknya berkat bantuan rahmat Putra-Mu tercinta. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Uskup, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekilas bacaan yang kita dengarkan berbicara soal pertobatan. Dan mungkin kita mulai berpikir, belum juga masa Prapaskah, kita sudah diajak untuk merenungkan pertobatan. Memang hidup beriman adalah pertobatan terus-menerus, tapi masa sih renungannya bertobat terus, bertobat lagi, dan bertobat lagi? Apa tidak ada renungan lain selain soal pertobatan? Tapi saudara-saudari, menarik bahwa ada hal-hal yang mendalam di dalam Injil-Injil, di dalam bacaan-bacaan yang kita baca hari ini. Dan saya mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa hal di antaranya. Kita bisa merenungkan yang pertama, bahwa Tuhan sungguh mencintai manusia. Tuhan sungguh mencintai manusia. Dalam bacaan pertama, sungguh ditunjukkan bagaimana Tuhan mencintai manusia. Dikisahkan tentang kota Niniwe yang sangat besar. Niniwe adalah ibu kota Asyur. Sekitar reruntuhannya kalau sekarang masuk dalam wilayah bagian negara Irak. Niniwe adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam bahasa Perjanjian Lama adalah orang-orang kafir. Sudah kafir, mereka jahat lagi. Ada orang kafir yang tidak jahat ya. Tapi orang-orang Niniwe ini dikatakan mereka sudah kafir, jahat lagi. Maka dalam pandangan umum, khususnya pandangan orang-orang Israel, orang Niniwe ini pantas untuk dibinasakan. Mereka pantas untuk mengalami malapetaka. Dan itulah juga yang ada dalam pikiran Yunus ketika dia diutus oleh Tuhan untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Yunus keberatan karena dia merasa orang itu, mereka adalah musuh kita, mereka orang kafir, mereka orang jahat, dan mereka pantas untuk binasa. Oh saudara-saudara, betapa kadang-kadang itu juga sedikit banyak ada dalam hati kita. Kadang-kadang kita juga berpikir, sebaiknya orang jahat itu meninggal sajalah daripada merepotkan. Atau orang jahat itu kenapa sih tidak sakit? Kadang-kadang itu juga terjadi, dan itulah yang dialami oleh Yonas. Tetapi Tuhan berbeda. Tuhan mencintai Niniwe, Tuhan mencintai manusia, dan Dia tidak menghendaki kebinasaan manusia, melainkan manusia bertobat dan menjadi selamat. Maka Tuhan mengutus Yonas. Dan kita tahu kisah selanjutnya ketika Yonas dia lari dari perutusan itu. Dia naik kapal ke tempat yang sebaliknya, bukan ke arah Niniwe tapi ke arah sebaliknya. Naik kapal, lalu kapal itu terkena badai dan lain sebagainya. Lalu Yonas mengaku pada orang-orang di kapal itu, saya sebetulnya diutus Tuhan tapi saya tidak mau. Gitu. Tuhan punya cara. Yonas akhirnya dilempar ke laut, ditelan oleh ikan, masuk dalam perut ikan. 3 hari kemudian dia baru keluar dan sudah sampai di Niniwe.
untuk lalu mewartakan pertobatan. Betapa Tuhan mencari begitu banyak cara untuk bisa menyelamatkan karena Dia mengasihi manusia. Bahkan manusia yang jahat pun Dia kasihi agar dia bertobat, berbalik dari kejahatannya dan lalu mengalami kasih Allah, mengalami keselamatan dari Allah sendiri. Yang pertama, Tuhan sungguh mencintai manusia. Yang kedua, saudara-saudara, kasih Tuhan itu hanya akan dialami kalau orang percaya kepada Allah dan bertobat. Dalam bacaan pertama tadi, setelah mendengar pewartaan Yonas, orang-orang Niniwe pun percaya kepada Allah. Dikatakan mereka percaya kepada Allah. Dan lalu mengumumkan puasa, berkabung sebagai tanda pertobatan, dan mereka meninggalkan kejahatannya. Lalu di bagian akhir dikatakan mereka pun selamat. Dalam bahasa perjanjian lama dikatakan Tuhan tidak jadi menurunkan malapetaka untuk mereka. Mereka selamat karena mereka percaya, karena mereka bertobat. Kasih Tuhan, Tuhan yang mengasihi setiap orang, itu adalah memberi kebebasan. Dia tidak memaksa kita mau menerima kasihnya atau tidak. Kalau kita mau selamat, ya terima kasihnya. Meskipun Tuhan sangat ingin membebaskan kita, menyelamatkan kita, memberi kasihnya pada kita, Dia tidak pernah memaksa. Kita bisa menerima kasihnya atau membiarkan kasihnya lewat begitu saja. Dan orang-orang Niniwe memilih menerima kasihnya, maka mereka selamat. Demikian juga keselamatan itu hanya akan dialami ketika orang percaya. Dalam Injil pun Yesus tadi mengatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kadang-kadang kita membayangkan kalimat ini mengungkapkan bahwa kiamat sudah dekat. Oh bukan. Kalau Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, bukan kiamat sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat artinya kasih, keselamatan, janji keselamatan dari Allah sudah dekat dan sudah bisa kita alami kalau kita menyambutnya. Karena kita hanya bisa mengalami itu ketika Yesus tadi mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah yang sudah dekat itu, janji keselamatan Allah yang ditawarkan itu hanya dialami kalau kita bertobat dan percaya kepada Injil. Injil adalah kabar gembira Allah, dan kabar gembira Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bertobat dan percaya pada Yesus membuat kita akan mengalami kasih-Nya. Maka yang kedua, saudara-saudara, kasih Tuhan, keselamatan dari Tuhan yang ditawarkan Tuhan kepada kita hanya akan kita alami kalau kita bertobat dan percaya kepada Allah. Dan yang ketiga, apa artinya percaya? Bentuk konkret dari pertobatan dan percaya kepada Allah adalah mengikuti Yesus. Injil berkisah tentang panggilan Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Dikisahkan bahwa mereka ketika Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku," mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati mereka dan mereka mengikuti Yesus. Inilah yang namanya percaya. Percaya adalah ketika orang tidak ada keraguan sedikit pun mau mengikuti apa yang dikatakan oleh orang yang dia percayai. Maka kalau kita mengatakan kita percaya pada Yesus, semestinya tidak ada keraguan sedikit pun dalam diri kita untuk mengikuti apa yang Yesus minta dari kita. Apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Tidak ada keraguan sedikit pun kita lakukan. Itulah yang namanya percaya. Dan itulah jalan untuk mengalami kasih dari Allah. Yesus tidak minta kita, pada setiap kita, untuk pergi jauh, meninggalkan keluarga kita. Mungkin ada 1-2 orang di antara kita yang diminta oleh Tuhan untuk melakukan itu. Tapi tidak pada setiap kita. Yesus tidak minta kepada kita hal-hal yang aneh-aneh. Yesus hanya minta kita untuk mengikuti Dia. Mengikuti bukan secara fisik pertama-tama, tetapi mengikuti cara berpikir Dia, mengikuti cara merasa Dia, mengikuti cara bertindak Dia. Itulah yang Yesus minta dari kita. Itulah sikap percaya. Melakukan perintahnya, mengikuti Dia, mengikuti cara pikir, mengikuti cara merasa, mengikuti cara bertindak Yesus, yang semuanya bersumber pada kasih kepada Allah
dan kasih kepada sesama. Saudara-saudara, semua itu yang kita pelajari di dalam agama kita. Kalau kita belajar agama, kita belajar kitab suci, kita berdoa, kita beribadah, itu semua agar kita semakin mengenal cara bertindak Yesus, cara merasa Yesus, cara berpikir Yesus. Dan dari pengenalan itu menjadikan cara bertindak, cara berpikir, cara merasa itu menjadi juga cara berpikir saya. Cara bertindak Yesus juga menjadi cara bertindak saya. Cara merasa Yesus juga menjadi cara merasa saya. Dengan demikian itulah kita mengalami sungguh-sungguh, atau kita menjadikan diri kita percaya karena kita melakukan yang Tuhan minta kepada kita. Saudara-saudari, Allah sangat mengasihi manusia. Kita akan mengalami kasih-Nya kalau kita bertobat dan percaya kepada Allah. Bentuk konkret dari percaya pada Allah adalah mengikuti Yesus dalam berpikir, dalam merasa, dalam bertindak. Kita hening sejenak, mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan itu.